Tahu nggak, kalau cuma karena ini dimakan bareng jagung, kamu bisa berisiko terkena kanker dan demensia. Meskipun jagung itu makanan sehat, ada makanan yang cocok dipadukan dengannya, dan ada juga yang tidak cocok sama sekali. Jadi walaupun jagung itu bagus, kamu harus memakannya dengan cara yang tepat supaya tubuhmu mendapat manfaatnya. Kalau kamu memakannya bareng makanan yang kurang baik, sebenarnya kamu bisa merugikan kesehatanmu sendiri. Makanya Dokter Koco sudah menyiapkan untuk pencegahan kanker dan demensia. Ini dia 3 kombinasi makanan terburuk dengan jagung, dan 3 kombinasi makanan terbaik. Semuanya akan aku jelaskan satu persatu, biar kamu bisa makan jagung dengan aman dan tetap sehat. Tahu nggak kalau aku, Dokter Koco, dokter kesehatan akalmu, masih ada yang belum subscribe? Yuk segera subscribe dan tekan like sekarang juga. Jangan lupa bagikan ke orang-orang tersayang dan kenalkan Dokter Koco sebanyak-banyaknya. Mulai sekarang, aku hanya akan membawakan informasi kesehatan terbaik untukmu. Semua makanan alami penuh dengan nutrisi yang baik untuk tubuh. Namun, tergantung bagaimana kamu memasak dan mengonsumsinya, kamu bisa mendapatkan semua nutrisi sehat atau bahkan merugikan kesehatanmu. Mengetahui kecocokan dan cara konsumsi terbaik dari setiap bahan adalah kebiasaan terbaik untuk kesehatanmu. Demi kesehatanmu, Dr. Kocho akan selalu ada. Tokoh utama hari ini adalah, drumroll please, jagung, camilan terbaik dengan tekstur renyah dan manis yang lembut. Jagung adalah salah satu dari 3 tanaman pangan utama di dunia bersama gandum dan beras. Di negara kita, ada berbagai jenis jagung seperti jagung pulen, jagung manis, dan jagung lapangan, dan biasanya dikonsumsi sebagai pati, sirup, minyak dalam kaleng, bahkan sebagai sereal. Jagung kaya akan serat pangan baik untuk kesehatan pencernaan dan mengandung banyak asam linolit yang sangat bagus untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Jagung dicerna secara perlahan, membuatmu kenyang lebih lama, dan rendah lemak serta kalori, menjadikannya pilihan populer untuk makanan diet. Namun, tahu nggak kalau meskipun jagung itu sehat, ada makanan yang bisa merugikan kesehatanmu jika dimakan bersamaan, bahkan ada orang yang sebaiknya tidak pernah mengonsumsinya? Jadi, mulai sekarang mari kita jelajahi bersama 3 makanan terburuk untuk pencegahan kanker dan demensia jika dimakan dengan jagung, dan 3 makanan terbaik yang bisa membantu memperpanjang umur sehat kita. Pertama-tama, hal terburuk adalah hanya mengonsumsi jagung saja. Jagung kaya akan karbohidrat dan protein, serta kalium, vitamin, mineral, dan nutrisi lain, membuatnya sangat baik untuk kesehatan. Terutama jagung kaya akan serat pangan yang baik untuk kesehatan pencernaan. Serat pangan dalam jagung bersifat larut, sehingga memberikan kekentalan lengket di usus. Tidak hanya membuatmu kenyang lebih lama, tetapi juga membantu mengurangi lemak visceral. Perhatikan baik-baik, meskipun manfaat jagung untuk kesehatan banyak, ada masalah penting, yaitu kekurangan niacin dan triptofan yang penting untuk fungsi metabolisme tubuh kita. Di sini, niacin, yang juga dikenal sebagai vitamin B3, berperan membantu reaksi kimia yang menghasilkan energi dari nutrisi. Jadi, mengonsumsi jagung saja bisa menyebabkan kekurangan asam amino penting, yang dapat menimbulkan penyakit pelegrak. Gejala seperti dermatitis, demam, dan peradangan pencernaan bisa muncul, yang bahkan bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, penting untuk menambahkan makanan lain yang dapat menyediakan nutrisi ini bersama jagung. Tunggu, ada masalah yang lebih besar lagi. Jagung memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi, membuatnya sangat berbahaya bagi orang dengan diabetes. Indeks glikemik IG jagung matang sekitar 75 yang cukup tinggi, menunjukkan kadar gula darah yang tinggi. Dengan kandungan karbohidrat lebih dari 30% secara alami, memberikan beban signifikan pada gula darah. Selain itu, jika kamu menambahkan gula atau pemanis saat merebus jagung, beban pada gula darah menjadi lebih tinggi lagi. Kenaikan gula darah meningkatkan resistensi insulin, yang pada akhirnya meningkatkan risiko penyakit seperti kanker dan demensia. Oleh karena itu, mengganti nasi dengan jagung dalam makanan atau hanya mengandalkan jagung untuk diet benar-benar berbahaya. Pertama, makanan yang paling direkomendasikan untuk dipadukan dengan jagung adalah susu. Jagung kekurangan asam amino penting seperti niacin dan triptofan, jadi biasanya perlu dikonsumsi bersama daging sapi, daging ayam, atau ikan yang kaya niacin. Bahkan lebih sederhana dan mudah diterapkan, pasangan terbaiknya adalah susu. Alasannya, meskipun susu kurang niacin, susu kaya akan triptofan. Triptofan dalam susu akan diubah menjadi niacin di hati, sehingga mengonsumsi susu tidak hanya menutupi kekurangan asam amino penting seperti niacin dalam jagung, tetapi juga memberikan triptofan yang baik untuk mengurangi insomnia dan depresi. Selain itu, whey dan kasein dalam susu membantu mengatur kadar gula darah dari makanan pendamping, menurunkan kadar gula darah tinggi yang disebabkan oleh jagung. Sebaliknya, lisin dalam jagung membantu kalsium dari susu diserap dengan baik dalam tubuh, menjadikannya pasangan yang sempurna. Kedepannya, pastikan untuk selalu mengonsumsi jagung dan susu bersama-sama. Makanan kedua yang paling buruk jika dipadukan dengan jagung adalah teh rambut jagung. Kaget kan? Sebenarnya, teh rambut jagung memiliki banyak manfaat kesehatan. Rambut jagung mengandung antioksidan yang luar biasa seperti flavonoid dan asam klorogenat yang bagus untuk anti penuaan.
Selain itu, membantu menghilangkan radikal bebas dari tubuh, mencegah mutasi sel. Lebih dari itu, luteolin dalam rambut jagung membantu pemecahan lemak, membantu mengurangi lemak tubuh dan mengeluarkan peradangan kronis serta racun dari tubuh, sehingga sangat baik. Yang paling penting adalah efek diuretiknya. Jika limbah tubuh tidak sirkulasi dengan baik, tubuh menjadi bengkak. Ini disebut edema. Jika edema terjadi berulang kali bisa menyebabkan kenaikan berat badan yang akhirnya berubah menjadi lemak. Saat merebus teh rambut jagung, komponen inositol, glukosa dan katekol membantu mengeluarkan air berlebih, meredakan pembengkakan. Oleh karena itu, memanfaatkan efek diuretik kuat teh rambut jagung juga efektif digunakan dalam pengobatan batu ginjal, nefritis, jaundice, dan hepatitis. Tapi perhatikan baik-baik, mereka yang memiliki ginjal lemah sebaiknya tidak pernah minum teh rambut jagung. Beberapa orang merebus rambut jagung dan kacang untuk meningkatkan efek diuretik, tetapi ini sebaiknya tidak dilakukan. Konsumsi berlebihan teh rambut jagung secara artifisial meningkatkan diuresis, menyebabkan tidak hanya pengurangan pembengkakan tetapi juga memberikan beban signifikan pada ginjal. Hal ini dapat menyebabkan gagal ginjal kronis dalam banyak kasus. Selain itu, rambut jagung mengandung banyak kalium, dan alih-alih menumpuk di ginjal, justru memperburuk batu ginjal dan nefritis, serta bisa bertindak sebagai racun bagi jantung, memicu penyakit kardiovaskular, dan dalam kasus serius, henti jantung. Jadi minum teh rambut jagung seperti air putih tidak baik, terutama jika ginjalmu lemah. Untuk para subscriber setia, ini satu tips kesehatan lagi agar kamu bisa mengonsumsi jagung sebagai tonik. Alih-alih teh rambut jagung, coba rebus kulit jagung dan minum sebagai teh. Kulit jagung mengandung beta-sitosterol, yang memperkuat gusi dan mencegah penyakit gusi seperti radang gusi. Bahkan, obat paling terkenal untuk penyakit gusi dibuat dari bahan kulit jagung. Ini menekan pertumbuhan mutan streptokocci, penyebab gigi berlubang, dan memiliki efek antiinflamasi. Membuatnya sangat efektif untuk kesehatan mulut dan pencegahan penyakit gusi. Jadi pastikan untuk mengonsumsinya. Rebus kulit jagung untuk dijadikan teh atau berkumur dengan itu untuk mencegah penyakit gusi, ini sangat baik, jadi ingat selalu. Kedua, makanan terbaik yang dipadukan dengan jagung adalah kol. Karena tidak hanya melindungi lambung dan membantu pencernaan, tetapi juga merupakan makanan yang kuat dengan efek anti kanker, berkat kandungan vitamin U yang melimpah, membuat jagung dan kol benar-benar pasangan terbaik. Jika jagung atau teh rambut jagung memberikan beban pada ginjal karena efek diuretiknya, kol, meskipun rendah kalium, kaya akan vitamin C dan vitamin K, melindungi ginjal. Selain itu, fitokimia dan sulforafan yang melimpah dalam kol memiliki efek antiinflamasi dan anti kanker, bersinergi dengan sifat antiinflamasi jagung. Lebih dari itu, kol yang kaya polifenol menurunkan tekanan darah, mencegah penumpukan platelet, bermanfaat bagi kesehatan kardiovaskular, dan dengan kandungan kalsium, magnesium, dan vitamin K berkualitas tinggi yang melimpah, sangat baik untuk pencegahan osteoporosis, terutama saat dikonsumsi dengan jagung untuk meningkatkan penyerapan kalsium. Selain itu, kol baik untuk kesehatan otak, pencegahan demensia, dan bahkan kesehatan mata jika dikonsumsi bersama jagung, karena kombinasi vitamin A, lutein dan zeaxanthin dari jagung membantu mencegah berbagai masalah mata seperti degenerasi makula, sindrom mata kering dan rabun senja, secara signifikan mengurangi risiko katarak dan glaukoma, menjadikannya pasangan terbaik untuk perlindungan mata. Nikmati salad kol dengan jagung atau masak kol bersama jagung untuk kombinasi yang lezat. Terakhir, hal yang sebaiknya tidak pernah dikonsumsi bersama jagung adalah mentega. Meskipun kamu mungkin senang memanggang jagung dengan mentega karena rasanya yang kaya, ini jelas bukan kombinasi yang baik dari segi kecocokan nutrisi. Pertama, biji jagung kaya akan tokoferol, bermanfaat untuk mencegah penyakit pada orang dewasa. Kalium dalam jagung membantu mengeluarkan natrium, menekan peningkatan tekanan darah, mencegah hipertensi, dan membantu mengatur gula darah. Yang paling penting, jagung kaya akan asam linoleat, asam lemak esensial yang menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah, mencegah penyakit kardiovaskular seperti aterosklerosis, hipertensi, penyakit jantung, dan stroke. Mengonsumsi jagung yang memiliki manfaat tersebut bersama mentega justru menghilangkan semua manfaat ini. Mentega, sebagai lemak hewani, tinggi asam lemak jenuh, yang jika dikonsumsi berlebihan dapat mengganggu metabolisme kolesterol, meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah, dan menyebabkan penyakit kardiovaskular. Meskipun belakangan ada klaim bahwa mentega baik untuk kesehatan dan diet tinggi lemak menguntungkan, karena jagung adalah karbohidrat, mengonsumsinya bersama mentega secara signifikan meningkatkan asupan kalori dan tidak mendukung pengelolaan kesehatan yang baik. Jadi, sebaiknya dihindari. Lalu, bagaimana sebaiknya kita mengonsumsi jagung? Terakhir, makanan terbaik yang dipadukan dengan jagung adalah alpukat. Alpukat, yang sering disebut sebagai mentega hutan,
adalah buah tropis yang kaya akan vitamin, mineral, dan nutrisi lain yang bermanfaat bagi kesehatan. Buah ini mengandung kalium melimpah, yang membantu mengatur tekanan darah, mencegah hipertensi dan stroke, sementara vitamin B6 yang cukup meningkatkan kekebalan tubuh, memperkuat penekanan peradangan, dan mendukung sistem kardiovaskular. Selain itu, serat pangan dalam alpukat menjadi makanan bagi probiotik di usus, mendukung pertumbuhannya dengan efektif. Lebih dari itu, alpukat berkontribusi pada kesehatan kardiovaskular yang kuat dan secara signifikan menurunkan kadar kolesterol jahat. Saat dikonsumsi bersama jagung, keduanya menciptakan sinergi yang luar biasa. Oleh karena itu, di masa depan, pastikan memadukan jagung bukan dengan lemak hewani seperti mentega, tetapi dengan alpukat, mentega hutan, untuk teksturnya yang lembut, mudah dicerna, dan manfaat kesehatan sekaligus rasa yang lezat. Sampai saat ini, kita telah membahas 3 makanan yang merupakan kombinasi terburuk dengan jagung dan 3 makanan yang terbaik. Mari kita rangkum bersama. Alih-alih mengonsumsi jagung sendiri, pastikan memadukannya dengan susu, dan bagi mereka yang memiliki ginjal lemah, pertimbangkan merebus teh rambut jagung daripada hanya mengonsumsinya sendiri. Selain itu, jangan lupa untuk memasukkan kol dalam dietmu. Terakhir, hindari memadukan jagung dengan mentega, dan nikmati jagung secara sehat bersama alpukat. Bagaimana menurutmu? Semoga informasi ini bermanfaat untuk menjaga kesehatanmu. Terima kasih banyak telah menemani kami sampai sekarang. Jika video hari ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan tekan like. Juga pastikan membagikannya kepada keluarga dan teman tersayang. Aku akan selalu mendoakan kesehatan dan kebahagiaanmu. Itu saja untuk hari ini. Dari Dr. Koco, terima kasih.